Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara rutin menggelar apel pagi sebagai bentuk koordinasi awal sebelum melakukan pekerjaan di lapangan. Penanganan COVID-19 menjadi tugas bersama gabungan TNI Polri, termasuk seluruh jajaran pemerintah daerah. Dengan demikian, untuk melakukan koordinasi setiap harinya, tim gabungan dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selalu melakukan apel pagi pada seluruh anggota Satgas sebelum turun ke lapangan. Komandan apel ditugaskan oleh AKBP Suharman Sanusi selaku Kasetopsda Nusa 2 Penanganan COVID-19. Diwawancarai usai pelaksanaan apel pagi yang digelar di lapangan Stasiun TVRI Sulawesi Tenggara hari ini, 29 Juli 2020. Komandan Upacara AKBP Suharman Sanusi menerangkan bahwa selama kurang lebih 4 bulan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 rutin menjalankan apel pagi sebelum menurunkan 3 tim lapangan yang bertugas di 7 titik pos Satgas COVID-19 Sultra. Jadi memang kegiatan kami sebelum melaksanakan kegiatan terbagi dari 7 titik, setiap pagi kami melaksanakan apel pagi. Dan setelah melaksanakan apel pagi, kemudian tim dari kami, Kompol Fadran, membagi tugas masing-masing. Ada 7 titik dan kami mempunyai 3 tim dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan edukasi, kemudian kegiatan pembagian masker bagi masyarakat yang tidak mempunyai masker. Dan setiap hari setelah kegiatan tersebut, maka sore harinya dilakukan analisa dan evaluasi. Suharman Sanusi menambahkan tim gabungan Satgas Penanganan COVID-19 ini tidak lepas dari kerjasama jajaran gabungan TNI Polri dan juga pemerintah daerah, dan berharap masyarakat Sultra khususnya di Kota Kendari bisa menjaga kedisiplinan mengikuti adaptasi kebiasaan baru saat ini. Sinta Salmon, TVRI Sultra melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Sulawesi menyimpan banyak jejak sejarah mengagumkan. Benteng Keraton Buton menjadi simbol perjuangan sekaligus penjaga kehidupan masyarakat Kesultanan Buton yang kental dengan budaya keislaman. Sebagai salah satu situs bersejarah bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya.
Benteng Keraton Buton, warisan Indonesia untuk dunia. Sastra lisan penuh makna, syarat nilai luhur budaya. Mengalun indah mengisi sendi-sendi kehidupan. Menjadi pesan moral yang kuat, menjaga keharmonisan hubungan pribadi, keluarga, dan adat masyarakat suku Tolaki. Moanggo, syair kehidupan suku Tolaki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Anda masih menyaksikan Sulawesi Tenggara hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Satuan Tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara menggelar rapid test bagi karyawan LPP TVRI Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di TVRI Sulawesi Tenggara. Mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19, manajemen LPP TVRI Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Satuan Tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara menggelar pemeriksaan rapid test bagi seluruh pegawai yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Kepala LPP TVRI Sultra Budi Kurniawan mengungkapkan kegiatan ini sengaja dilakukan untuk memastikan seluruh karyawan dalam keadaan steril dari COVID-19. Dengan tuntutan pekerjaan yang bergerak di bidang penyiaran mengharuskan sebagian besar karyawan untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, para karyawan juga banyak berinteraksi dengan pihak lain sehingga resiko terjangkit COVID-19 sangat besar. Ini sebenarnya yang diidam-idamkan oleh seluruh karyawan karyawati TVRI Sultra, itu termasuk Dharma Waniti di TVRI Sultra, gimana mencegah penyebaran pandemi COVID-19 gitu. Alhamdulillah juga niatan baik dari TVRI Sultra disambut baik oleh Satgas atau gugus tugas pencegahan COVID di Sulawesi Tenggara gitu. Alhamdulillah juga bahwa seluruh karyawan-karyawati termasuk Dharma Wanita non reaktif. Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara Syaifullah mengatakan pelaksanaan rapid test ini sebagai wujud komitmen dan dukungan Satgas COVID-19 Sultra dalam men-tracking masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum, termasuk instansi pemerintah yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain di TVRI Sultra, Satuan Tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara telah melakukan serangkaian pemeriksaan rapid test di sejumlah kantor instansi pemerintah maupun tempat fasilitas umum. Hal ini sengaja dilakukan sebagai bentuk komitmen Satuan Tugas COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah ini. Juga alhamdulillah setelah kurang lebih sekian jam dan kurang lebih juga mungkin 100 orang yang dirapid, alhamdulillah juga tidak ada reaktif, jadi semua non reaktif. Berarti orang TVRI atau seluruh pegawai TVRI ini sehat walafiat semua. Jadi kita berharap mungkin kita akan juga masuk ke beberapa lembaga, instansi vertikal untuk melaksanakan. Ini teman-teman saya semua, tim daripada Labkesda, jadi Laboratorium Kesehatan Daerah Sultra, ini selalu berada di mana saja. Jadi kami sifatnya dari gugus tugas COVID-19 Sultra hanya kerja dan kerja terus tanpa batas. Manajemen TVRI Sultra terus meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 setelah sejumlah pekerja media yang tersebar di beberapa perusahaan media di Indonesia telah terjangkit COVID-19. Idris, TVRI Sultra melaporkan. Satuan Tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara rutin melakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah dan perumahan warga. Kali ini yang menjadi sasaran yaitu di Jalan Wayong, Kelurahan Kadia. Satuan Tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara untuk di Kota Kendari dibagi 3 tim.
Masing-masing tim dilengkapi dengan kendaraan operasional, alat pelindung diri dan alat penyemprotan. Sejak 4 bulan terakhir, Satgas rutin melakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah, sekolah, pasar, dan perumahan warga serta tempat keramaian lainnya. Kali ini yang menjadi sasaran penyemprotan adalah di Jalan Wayong, Kelurahan Kadia yang dilakukan oleh tim 1. Tim yang beranggotakan 22 orang ini berasal dari anggota TNI Polri serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum dilakukan penyemprotan terlebih dahulu, tim diberikan pengarahan oleh perwira pengendali, Ibtu IKD Agus Budianto. Setelah itu mereka melakukan penyemprotan di rumah ibadah, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan disinfektan di perumahan warga. Untuk efisiensi waktu, tim mengerahkan kendaraan taktis Brimopda Polda Sultra, mobil Dekon KBR atau Kimia. Dengan kendaraan ini penyemprotan dapat dilakukan secara efektif dan maksimal. Semua itu dilakukan untuk pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi kita lakukan ini setiap hari. Sudah hampir 4 bulan kita laksanakan dari edukasi, penyemprotan disinfektan, pembagian masker, sekaligus pengukuran suhu tubuh pada masyarakat. Sasaran untuk penyemprotan sendiri seperti apa? Sasaran penyemprotan mulai dari masjid, gereja, termasuk juga pura, ya, tempat-tempat ibadah, dan perumahan, serta tempat-tempat sekolah, ya, di mana kita ketahui sekarang sudah mulai anak-anak sekolah. Jadi kita direncanakan kegiatan memang khusus di sekolah-sekolah juga ada, di pasar-pasar ada, di masjid, gereja, pura, itu tersendiri hari-harinya. Percepatan penanganan COVID-19 dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Liku Deris, TVRI Sultra melaporkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara turun di 7 titik lokasi keramaian guna memantau ketertiban masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Usai pelaksanaan apel pagi pada jajaran tim gabungan Satgas Penanganan COVID-19, Kasubag Renmin Bin Ops Biro Ops Kompol Fadran Dunda mengatakan pihaknya memiliki 3 tim dan langsung turun ke 7 titik lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak Satgas COVID-19. Kompol Fadran Dunda juga menjelaskan bahwa aktivitas tim di lokasi yakni melakukan edukasi dan pembagian masker kepada masyarakat, sekaligus melakukan pendisiplinan pada masyarakat yang masih apatis terhadap pandemi COVID-19 dengan harapan mata rantai COVID-19 segera berakhir. Kita sudah membuat rencana kegiatan untuk 3 tim melakukan penyemprotan, edukasi, pembagian masker, dan pengukuran suhu tubuh. Itu masing-masing tim kita tempatkan atau kita sudah cari suatu lokasi, misalnya perkampungan ataupun kantor atau masjid, ya, tempat-tempat ibadah, itu kita ini sudah tim. Jadi tiap hari itu tiga tim bergerak. Nah, di samping 3 tim yang bergerak melaksanakan 4 kegiatan, penyemprotan disinfektan, terus pengukuran suhu tubuh, terus pemberian masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, terus yang terakhir itu kita sampaikan untuk pola hidup sehat, ya, di samping edukasi protokol kesehatan. Karena ini sudah menjadi tugas kami dari TNI Polri, dari Bapak Presiden turun ke Panglima TNI, Kapolri, bahwa TNI dan Polri adalah yang melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan, supaya mata rantai penyebaran virus corona itu bisa terputus. 3 tim Satgas Penanganan COVID-19 bertugas dari pagi hingga malam hari, yakni dimulai dari Pasar Sentral Kendari, tempat pelelangan ikan, Mall Mandonga, Pasar Basah Mandonga, Lipo Plaza, Pasar Andonohu, dan Pasar Baruga. Sinta Salmon, TVRI Sultra melaporkan.